Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Afifatul Afifah, Erica Widyasuti, dan saya Iza Zulfa Asabdina akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Ijaz Al-Quran. Pengertian Ijaz Al-Quran. Secara bahasa, ijaz berasal dari kata ajaz yang berarti kelemahan atau ketidakmampuan. Kata ijaz adalah bentuk nominal verbal dari kata ajaza yang berarti mendahului. Ijaz Quran dapat didefinisikan secara terminologi, yaitu penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Ijazul Quran merupakan kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara terpisah maupun berkelompok-kelompok untuk bisa mendatangkan minimal yang menyamainya. Kadar kemukjizatan Al-Quran itu memiliki aspek, yaitu aspek bahasa, sastra, badik, balaghah, kefasihan, dan aspek ilmiah. Jika kita berkata mukjizat Al-Quran, maka ini berarti bahwa mukjizat bukti kebenaran tersebut adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran, bukannya bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran atau faktor luar. Al-Quran didefinisikan sebagai firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima umat Islam secara tawatur. Unsur-unsur ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. Mukjizat terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu A. Mukjizat harus berupa peristiwa luar biasa. Terdapat hal yang luar biasa tetapi tidak dikatakan sebagai mukjizat karena kejadiannya merupakan sesuatu yang biasa. Hal ini sebagaimana peristiwa yang terjadi setiap hari. Kejadian luar biasa seperti halnya sihir yang tampak ajaib atau mungkin sangat ajaib tidaklah dikatakan mukjizat karena hal tersebut dapat dipelajari. Setiap yang dikatakan mukjizat adalah menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan keadaannya tidak dapat dipelajari. Peristiwa atau kejadian itu dikatakan mukjizat adalah harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah. Sumber Said Adil Husain Al-Munawar dan Mansur 1994. B. Mukjizat harus disampaikan oleh para nabi. Kejadian yang luar biasa mungkin terjadi kepada nabi atau kepada orang yang taat ibadah kepada Allah, bahkan mungkin terjadi kepada orang yang durhaka kepada Allah. Dari semua ini, yang terjadi kepada yang mengaku nabi saja dikatakan sebagai mukjizat. Adapun kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada seseorang yang kelak menjadi nabi dikatakan sebagai irhas. Kepada seseorang taat kepada Allah dikatakan sebagai karomah, dan kepada seseorang yang durhaka kepada Allah dikatakan sebagai ihanah, penghinaan atau istridoj, rangsangan untuk lebih durhaka. Sesuatu hal yang penting untuk diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dengan demikian tidak mungkin lagi ada mukjizat, begitu juga dengan irhas. Akan tetapi karomah dan ihanah, istidroj mungkin saja terjadi kapanpun dan dimanapun di dunia ini. C. Mukjizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan yang dikemukakan oleh seseorang mungkin saja dilakukan saat menjadi nabi atau sebelum nabi. Dalam kaitannya dengan mukjizat hanyalah tantangan yang dikemukakan saat seorang nabi menjadi nabi. Dengan demikian, tantangan tersebut berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah kandungan tantangan tersebut harus sejalan dengan ucapan nabi. D. Mukjizat harus merupakan tantangan yang tidak dapat dilayani. Antara penantang dengan yang ditantang harus saling memahami. Dengan demikian dapat diperhatikan bahwa mukjizat para nabi adalah hal-hal yang bersesuai dengan situasi pada masanya. Untuk mendapatkan pengertian pada hal ini, lihat kembali sejarah Nabi Saleh, yaitu keluarnya seekor unta yang benar-benar hidup dari batu karang, dan mereka pun meminum air susu unta tersebut. Dengan demikian, ketertarikan mereka dengan melukis dan memahat dikalahkan oleh mukjizat tersebut. Tujuan dari ijaz Al-Quran yaitu ada 4. Yang pertama yaitu untuk melemahkan dan mengalahkan usaha orang-orang yang menentang seruan para rasul. Yang kedua, mendorong
orang berpikir dan membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menyeru dan memanggil untuk memasuki gudang ilmu. Yang keempat yaitu untuk menyempurnakan ajaran-ajaran kitab fardu. Fungsi ijaz Al-Quran. Fungsi ijaz Al-Quran ialah berdasarkan pengertian dan kedudukan Al-Quran itu sendiri. 1. Al-Quran kitab yang universal. Al-Quran tidak mengkhususkan pembicaraannya kepada bangsa tertentu, seperti bangsa Arab atau kelompok tertentu, seperti kaum muslimin. Akan tetapi, ia berbicara kepada seluruh manusia, baik umat Islam maupun non-Islam, termasuk orang-orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, maupun Bani Israel. Al-Quran menyatu kepada semua penghuni alam tanpa membedakan status dan golongan. 2. Al-Quran kitab yang sempurna. Tujuan Al-Quran akan dapat dicapai dengan pandangan realistik terhadap alam dan dengan melaksanakan pokok-pokok akhlak serta hukum-hukum perbuatan. 3. Al-Quran kitab yang abadi. Al-Quran adalah kitab yang abadi sepanjang masa. Suatu perkataan yang sepenuhnya benar dan sempurna, maka tidak mungkin ia terbatas oleh zaman. 4. Al-Quran mengandung kebenaran. Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam bentuk tantangan yang sifatnya bertahap. Ijaz Al-Quran menurut Abdul Qahir Al-Jurjani. Ijaz Al-Quran menurut Abdul Qahir Al-Jurjani terbagi menjadi 3. 1. Mukjizat Al-Quran yang dari balaghahnya. 2. Mukjizat Al-Quran dalam nazamnya. 3. Penjelasan esensi nazim. 1. Mukjizat Al-Quran dari balaghahnya. Menurut Al-Jurjani, mukjizat Al-Quran adalah dari aspek balaghahnya. Oleh karenanya, Al-Jurjani melakukan resistematisasi ilmu balaghah, khususnya ilmu al-bayan dan ilmu al-ma'ani. Al-Jurjani dalam buku ini juga merumuskan teori kritik sastra dan teori nazam, sebuah teori mengenai keserasian struktur ungkapan atau kalimat dan bait-bait syair sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Karena itu, selain dikenal sebagai ahli balaghah, Al-Jurjani juga dianggap sebagai kritikus sastra dan peletak dasar teori nazam. Sauqi Daif dalam balaghah. 2. Mukjizat Al-Quran dalam nazamnya. Untuk mendukung konstruksi teori nazamnya, Al-Jurjani juga mencontohkan ayat dan surat Al-Fatihah. Kata-kata dalam redaksi ayat tersebut mengandung 2 jenis makna, yaitu makna kata seperti alham, berarti pujian atau syukur yang paling tepat untuk hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna nahwu seperti al-ibtida, al-ihbar, al-fi'liyah, al-maf'uliyah, al-zarfiyah, dan sebagainya. 3. Esensi nadam. Esensi nadam menurut Al-Jurjani adalah membentuk ungkapan dengan cara mengungkapkan ungkapan tersebut dengan cara yang fasih pada diri pembicaranya, sehingga apa yang dikehendaki oleh pembicara tersebut sampai kepada orang yang diajak bicara. Hal ini tidak akan bisa tercapai kecuali ada bentuk ungkapan yang maknanya tersampaikan kepada orang yang diajak bicara. Maka pembicara dalam membuat ungkapan harus memperhatikan keteraturan maknanya. Jadi, esensi teori nazam Al-Jurjani lebih menekankan pada hubungan antara lafal dan makna dalam struktur kalimat yang serasi dan seimbang, seperti tampak pada bait syair yang mengikuti wazan dan kaidah arud.
Nadam merupakan aplikasi kaidah nahwu dalam reaksi suatu ungkapan. Dengan nadam, kata-kata atau lafal dapat distrukturkan menjadi redaksi yang indah, baik, bermakna, dan komunikatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemukjizatan dari berbagai aspek, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu aspek bahasa, yang kedua aspek syariah, yang ketiga aspek ilmu. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab sekalipun, karena adanya susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Al-Quran tampil dengan bahasa sastra yang tinggi yang tidak tertandingi oleh hasil-hasil sastra yang ada sebelum maupun sesudahnya. Di saat bahasa Arab telah berdiri tegak di hadapan para ahli bahasa dengan sikap menantang. Dari aspek bahasa ini, Al-Quran turun dengan bahasa yang indah lagi menawan yang mengandung ciri khas yang tinggi yang tidak terdapat pada kalangan apapun dan sastra manapun di kalangan Arab. Doktrin kemukjizatan Al-Quran tidak hanya pada isi, melainkan juga pada bentuk kesusastraan secara umum terdapat pada hampir semua mazhab-mazhab Islam dan telah mendapatkan suatu kedudukan dan pengakuan dalam berbagai bentuk penunturan dengan perhatian khusus terhadap hal itu. Yang kedua yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek syariah. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama dan syarat akan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah sama manusia dan semua ciptaannya. Jadi, hukum Islam mencakup bidang akidah, pokok-pokok akhlak, ibadah, dan perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli di dalam ayat-ayat Al-Quran. Keunggulan dan kemukjizatan Al-Quran di bidang ini karena syariah yang terdapat dalam Al-Quran adalah syariah yang sempurna dan tinggi melebihi syariat-syariat yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berisi pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, dasar-dasar utama etika, politik, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu Al-Quran dari aspek ilmu. Segi lain dari kemukjizatan Al-Quran adalah isyarat-isyarat yang rumit terdapat sebagian ilmu pengetahuan alam yang telah disinggung Al-Quran sebelum pengetahuan itu sendiri menemukannya. Juga kemudian terbukti bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan mutakhir yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai ijaz Al-Quran. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.